Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Dedi Firman Maulana dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi demokrasi terpimpin. Yang pertama, pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu presiden. Pada saat itu, presidennya adalah Insinyur Soekarno. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Kemudian latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin adalah yang pertama, kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru. Yang kedua, munculnya gerakan separatisme. Yang ketiga, sering berganti-ganti kabinet pada demokrasi sebelumnya. Yang keempat, munculnya persaingan dari masing-masing partai politik. Yang kelima, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Isi dekret presiden. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Dampak dekret presiden. Dampak dekret presiden ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan krisis politik yang berkepanjangan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas, yaitu dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Kemudian dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu Undang-Undang 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang 1945 yang seharusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Yang kedua, memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Tiga, memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah di mana sebuah sistem pemerintahan yang segala kebijakan dan keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan dalam waktu itu adalah presiden. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yang pertama yaitu kekuasaan didominasi oleh presiden. Yang kedua, partai politik pergerakannya dibatasi. Yang ketiga, menguatkan peran militer. Yang keempat, paham komunis yang semakin berkembang. Nomor 5, keberadaan pers terkekang. Kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin. Kelebihan dari demokrasi terpimpin adalah 1. Membangun integritas nasional. Yang kedua, kembalinya Irian Barat. Yang ketiga, pelopor non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Yang keempat, pembentukannya di lembaga-lembaga negara. Kekurangan dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan. Yang kedua, terjadinya pertentangan ideologi. Yang ketiga, kehidupan politisi tidak demokratis. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. 1.
Perjuangan Pembebasan Irian Jaya. 2. Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Yang ketiga, pembentukan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Yang keempat, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden. Yang kelima, pengangkatan kedua DPR atau MPRS menjadi Menteri Negara oleh Presiden. Akhir masa demokrasi terpimpin. Akhir dari masa demokrasi terpimpin yang pertama, munculnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Soeharto ditugaskan untuk mengembalikan stabilitas politik Indonesia. Yang kedua, Kabinet Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto. 3. Penyerahan mandat Soekarno sebagai Presiden dalam TAP MPRS nomor MPRS 1967. Sebelum saya mengakhiri pemaparan materi tentang demokrasi terpimpin, di sini saya sudah menyiapkan 3 soal untuk refleksi teman-teman bisa dikerjakan agar bisa menyimak materi-materi yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.